Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Khairul Umam NIM 200303028, Bang Wibowo 200303039, dan Anggun Tri Asmuro NIM 200303036. Di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang mukaddimah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di sini terbagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Pengertian mukaddimah ADART, 2. Identitas dan asas kemuhammadiyahan, 3. Keanggotaan Muhammadiyah, 4. Keorganisasian Muhammadiyah. 1. Mukadimah anggaran dasar dan anggaran dana rumah tangga Muhammadiyah. Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah merupakan doktrin ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Termaktub di dalamnya cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkannya. Sebagai sebuah doktrin ideologi, Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah. Sementara itu, landasan dasar organisasi Muhammadiyah dalam setiap gerak langkahnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasar dua landasan gerak ini, Muhammadiyah kemudian bergerak menjalankan aktivitasnya sehingga tampak dalam masyarakat ciri khas gerakannya. Kedua landasan dasar tersebut menjadi semacam buku induk organisasi yang selalu menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan. Secara administrasi organisasi, kedua landasan dasar tersebut kemudian menjadi inspirasi untuk menyusun dokumen-dokumen dasar yang dibutuhkan sebuah organisasi modern, yaitu berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2. Identitas dan asas Muhammadiyah. Identitas atau hakikat Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Asas Nabi Muhammad SAW adalah Islam, sedangkan maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam mencapai maksud dan tujuan, serta mewujudkan misi yang ideal tersebut. Muhammadiyah melakukan usaha-usaha yang bersifat pokok yang kemudian diwujudkan dalam amal usaha, program, dan kegiatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi Wibowo. Dipersilakan. Langkah-langkah dakwah dan tajrid Muhammadiyah tersebut tercermin dalam kepeloporan mendirikan sekolah Islam modern, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan dengan mendirikan sekolah Islam yang modern seperti saat ini, dan kesejahteraannya dengan mendirikan PKU, penolong kesengsaraan umat, penyantunan anak-anak yatim, piatu, dan miskin melalui gerakan Al-Ma'un, dan mendobrak praktik dan pemikiran Islam yang statis atau beku dengan itijad, karena dalam Islam umum, masyarakat umum, Muhammadiyah lebih dikenal sebagai gerakan pembaharuan tajrid, bahkan tajrid sudah melekat dalam Muhammadiyah. Karena kepeloporan dalam pembaruan itu, maka Muhammadiyah dikenal sebagai reformisme atau lebih ke modernisasi Islam. Gerakan Muhammadiyah yang berkarakter dakwah dan tajrid tersebut dilakukan melalui sistem organisasi yang bersifat ekspansi atau penyebar luasan. Kata-kata waltum mikum umatun dalam Quran Imran ayat nomor
104 merupakan pemaknaan baru mengenai kepentingan menggerakkan Islam melalui organisasi dan perserikatan. Dalam perjalanan awal ke Muhammadiyah tersebut, maka jelas sekali karakter yang kuat perserikatan, yaitu sebagai gerakan Islam yang menjalankan dakwah dan tajrid melalui sistem organisasi yang selalu dinamis dan berkemajuan. Ke Muhammadiyah telah hadir sebagai gerakan yang pegang teguh pada prinsip-prinsip Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, bisa selanjutnya. 3. Keanggotaan Muhammadiyah. Tentang keanggotaan Muhammadiyah diatur dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 5 pasal 8 tentang keanggotaan serta hak dan kewajiban. Di sana tulis bahwa anggota Muhammadiyah terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Anggota biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam. 2. Anggota luar biasa adalah orang Islam bukan negara Indonesia. 3. Anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaannya dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Next. Dalam anggaran rumah tangga pasal 4 disebutkan lebih jelas tentang keanggotaan, yaitu 1. Anggota biasa harus memenuhi persyaratan, yaitu warga negara Indonesia beragama Islam, laki atau perempuan umur 17 tahun atau sudah menikah dengan menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah, bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah, mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. 2. Anggota luar biasa ialah seorang bukan warga negara Indonesia beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, serta bersedia mendukung amal usahanya. 3. Anggota kehormatan ialah seseorang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaannya dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah. Keanggotaan Muhammadiyah secara resmi ditunjukkan dengan kartu nomor baku Muhammadiyah atau yang terkenal dengan sebutan NPM. Namun ini tidak berlaku mutlak karena meskipun belum memiliki NPM, tetap diperbolehkan aktif di Muhammadiyah. Seterusnya dibacakan oleh Mas Anggun. Empat, keorganisasian Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Kampung Kuman, Yogyakarta. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar guna menegakkan serta menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Secara bahasa, kata Muhammadiyah berarti pengikut Muhammad atau Nabi Muhammad SAW. Next. Secara struktur organisasi Muhammadiyah disebut dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 4 tentang susunan dan penetapan organisasi, pasal 9 susunan organisasi dan anggaran rumah tangga pasal 5 sampai 9. Dalam pasal tersebut struktur organisasi Muhammadiyah terdiri dari atas 1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 orang yang berfungsi melakukan pembinaan dan pembayaran anggota. Struktur kepimpinannya tersebut pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM.
X. 2. Cabang ialah kesatuan ranting dalam satu tempat di suatu tempat yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 ranting. Struktur kepimpinannya disebut pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM. Daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 cabang. Struktur kepimpinan tersebut dipimpin daerah Muhammadiyah atau PDM. 3. Wilayah ialah kesatuan daerah dalam suatu provinsi yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 daerah. Struktur pemimpinannya disebut pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PBM. 4. Pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara Republik Indonesia. Struktur kepimpinannya disebut pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah. Masing-masing tingkatan pimpinan secara kolektif kolegial disebut dengan jajaran pleno pimpinan. Di tingkat PP Muhammadiyah, ketua disebut dengan ketua umum atau ketum. Dibantu sekretaris, bendahara, dan jajaran pimpinan lainnya yang disebut ketua serta membidangi bidang tertentu. Sedangkan dari tingkat wilayah hingga ranting Muhammadiyah, ketua disebut dengan kata ketua dibantu dengan para wakil ketua yang membidangi bidang tertentu. Di masing-masing tingkatan kepemimpinan jajaran pleno pimpinan dibantu oleh majelis, lembaga, biro, dan badan yang keberadaannya berdasarkan kebutuhan tingkatan pimpinan. Biasanya majelis dan lembaga keberadaannya sampai ke tingkat ranting atau PMR sesuai dengan keadaan masing-masing. Sementara biro dan badan biasanya tidak sampai ranting. Bahkan tingkat cabang jajaran yang mempunyai biro serta badan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.